وأكرم عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ الأمة بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع. قلنا يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Langkah yang pertama, marilah sama-sama dipuja Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada ura yang sangat mulianya mantang memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita bersama, sehingga dapat terpenuhi satu undangan yang istimewa dari Allah dalam rangka melaksanakan salat Jumat dan untuk mendengarkan 5 buah rukun daripada 2 rukun al-khutbah. Selawat dan salam marilah sama-sama kita ataskan kepada seorang Nabi yang terlebih, kepada seorang Nabi yang teristimewa, yakni junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian, dan juga kepada ulama mudaqaddimin, ulama mudakhirin, serta ulama yang mutabar yang menteng dalam permukaan bumi. Salam ta'zim ikram alanduan yang bermakna sekali kepada Qureda bersama Abu Khatib Masjid, juga seluruh panitia pembangunan masjid, juga kepada seluruh guru-guru lunduan, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, dan juga kepada tungku-tungku imam dalam kampung. Dan juga yang terakhir kepada saudara kamu mandum kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gepingat getanya, la taqumus sa'atu hatta ta'khudhal ummati bi akhzil quruni qablaha shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta ta'khudhal ummati bi akhzil quruni qablaha shibran bi shibrin waziraan bizira'in. Tidak akan terjadi kiamat sehingga umatku akan mengikuti jejak periode umat sebelum mereka, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta. Lalu para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah kafarisi warum? Apakah seperti contoh kaum-kaum Persia dan Romawi yang akan diikuti oleh umat Ronsinga? Qala wa manin nasu illa ulai. Ya, seperti contoh-contoh mereka itulah yang akan diikuti kelak oleh umat dun pada akhir zaman.
Ini hadis adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi beliau memberitakan sesuatu yang belum pernah terjadi dan budaya yang akan terjadi pada zaman getanyonyo, di mana getanyo kamulai bacut-bacut untuk tak ikuti gaya hidup orang kafir. Sedikit demi sedikit, sehasta demi sasta hingga sempurna mengikuti gaya hidup orang yang lain, yaitu selain daripada agama Islam. Rasulullah kepegahnya bukan berarti kita yang buta ikut kaumnya, tetapi kena beri peringatan sebagaimana kita yang beri peringatan ke orang yang lain menjak bak jalan yang ukadih na jalan buntu borokon na tutu wajinau hanale. Namun Rasulullah gedepa pagi beran perilaku umat di akhir zaman. Jauh-jauh hari Rasulullah nekepah pesan semoga anak orang yang akan menyampaikan pesan yang kepada gedanya, bahwa gelak kata Rasulullah han terjadinya kiamat sehingga umat dun sedikit demi sedikit mengikuti jejak orang kafir secara baju-baju. Sehingga para sahabat ditanya, apakah seperti awak Persia ya Rasulullah dan seperti awak kaum Romawi ya Rasulullah? Iya, seperti mereka. Bahkan oleh para sahabat dijala ingat kepada kaum Persia dan Romawi, karena sebelum Rasulullah nepelahe di atas permukaan bumonyo karena kedua buah kerajaan besar yang na di timur dan di barat Makkah. Di timur Makkah wadayan na kerajaan Persia. Rajanya zalim, agamanya Yahudi, menganut paham Zoroaster. Ekonomi bangsanya lagak, tetapi kezaliman luar biasa zalim. Salah satu bentuk zalimnya bangsa Persia awalnya dalam setiap tahun dipegat pertempuran, ditebit ulua daerah, disapat orang yang tertahan, diponis sebagai hukuman mati, di pedang wate malam mubareh, ditet ke gelantau sua wate malam. Sedangkan raja hanya senyum dan tertawa kalau pembakaran jenazah di depan mata. Yang zalim juga bangsa Romawi. Rajanya Rame, salah seorang yang bernama Commodus, melegalkan ijaz boleh kawin sedarah, kawin ngan ma, ngan anu dan sebagainya. Agamanya Yahudi, juga zalim, luar biasa zalim. Salah satu nubuh gambaran bentuk zalimnya bangsa Romawi adalah dalam setiap tahun juga mereka mempunyai program di Besapat, lamit-lamit dalam perkampungan, tiba bak sebuah lapangan, diperadu di antara menang dengan kalah. Yang menang di pemelha dengan yang menang. Yang akhirnya tinggal siro yang menang, kemudian baru dipemerdeka. Sedangkan raja melihat pertumpahan darah di depan mata, tersenyum raja. Itulah bentuk, salah satu bentuk zalimnya bangsa Romawi, yang kelak dikenal pertaruhan tersebut dengan pertaruhan gladiator. Maka wajar oleh para sahabat dekat Tijala, ya Rasulullah, apakah seperti kaum mereka? Sebahagian daripada mereka orang Islam sehingga akan diikuti jejak kaum tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, la tattabi'una sunana man kana qablakum sibran wa zira'an hatta law dakalu hujrat zabit tabi'tumuhum. Kalian, kata Rasulullah, kiamat tidak akan pernah terjadi bila kalian telah mengikuti jejak orang kafir secara bacut-bacut, secara pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu hujrat zabit tabi'tumuhum, andai si kafir ditamang dalam lobak biawak sekalipun, kata Rasulullah, kalian akan mengikutinya. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan lubang biawak. Biawak dalam bahasa Dayo merua atau ni orang Arab bukan dengan kokong bun. Karena biawaknya umpungnya sempit ubepah dengan badan, dan berada pada bukit-bukit yang curam, dan berada pada tanah-tanah yang gerah. Dia sempit, susah ditemui.
yang sedina rumit. Hatta lau dakul hujirat zabit tabi' tumum anda si kafir ditambang dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Dan ini kenyataan. Memakai sabu-sabu, memakai dadah, ganja dan sebagainya adalah suatu hal yang paling rumit dari segi payah dablau barangnya dan harga yang mahal. Efek daripada ada pajuh bandanya mengganggu kesehatan pikiran, mengganggu kesehatan badan, bahkan yang mati wak pajuh barang haru. Itulah ciri-ciri mereka telah mengikuti gaya Yahudi burung kafir. Ini gaya kafir. Rasulullah telah mengingatkan gedayung sebahagian daripada orang Islam juga mengerjakan budaya dan perilaku kafir tersebut. Dan salah satu yang lain adalah budaya kafir yang berlaku padanya adalah tentang perjudian yang telah melibatkan bermacam masyarakat, baik daripada kalangan muda, kalangan bawah, kalangan menengah, terlibat dalam permainan judi. Jamun nilai tinggal gebah lurung kuah jamun judi na jadian. Tapi dalam negeri Tuhan, dalam rimbah, uronyo didesain begitu rupa, bak pojok menasah, bak kamar rumah, dan bak jalan di atas Honda, di atas motor, dalam motor, bebas melaksanakan judi. Allah telah mengingatkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, bahwa sungguhnya arak, wal maisir dan perjudian, wal ansab dan penyembelihan untuk berhala-berhala mereka, wal azlam dan adalah mengadu nasib dan sebagainya, rijsun min amali syaitan, itu merupakan salah satu daripada amalan syaitan. Allah mengatakan, fajtanibuhu, jauhi olehmu perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang soleh, orang yang mendapat kemenangan. Allah telah mengingatkan kepadanya yang bahwa judi merupakan perbuatan syaitan yang terkutuk. Allah mengatakan selanjutnya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Hanya saya merencana oleh syaitan akan kamu bahwa dijatuhkan kamu dalam permusuhan dan juga dalam pertengkaran. Fil khamrin, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan memakai arak, wal maisir dan dalam berjudi. Coba anda perhatikan abum dua. Hana orang yang menang, hana orang yang hidup senang dengan judi, dan hana orang yang hidup senang dengan arak. Allah telah mengutuk kedua benda tersebut, bahkan banyak lihat benda-benda yang dapat memabukkan dan lihat cara-cara judi yang telah dilakukan. Nyawa salah satu yang terlibat di antara gedanya, mulai daripada tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan seluruhnya terlibat dalam perjudian online. Allah telah mengingatkan, jauhi olehmu, semoga kamu akan menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat kemenangan. Wa yasaddakum an zikrillahi wa an salawati fahal antum muntahun, kata Allah. Dan dihalangi judi dan arak akan mengingat kepada Allah. Dan arak dan judinya dapat dihalangi daripada mengerjakan sembahyang. Maka kata Allah, fahal antum muntahun, apakah kamu tidak mau berhenti juga? Allah mengatakan, pu gede yang ada tempi oleh orangnya. Segala situs judi online hapus daripada HP gedanya. Baik rusak generasi gedanya. Anak-anak gedanya yang tingkat SMP kamlai, bayangkan anak gedanya yang tingkat SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi, bahkan tingkat perangkat desa sekalipun, kepala jorong dan sebagainya, ikut terlibat dalam perjudian online. Bagaimanakah negeri kita buat masa yang akan datang? Apakah yang kita warisi kepada anak-anak kita buat masa yang akan datang? Menyoyo akan terjadi di tingkat urung-urung Tuhan. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man tasyabaha bin ghairina fahuwa minhum, barang siapa menyerupai perbuatan daripada bukan perbuatan kami, kata Rasulullah, fahuwa minhum, ia merupakan bahagian daripada mereka kaum kafir. Wala yuhibbu rajulun qauman illa ja'a mahu yaumil qiyamah, dan tidaklah seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang mencintai suatu perbuatan kaum kecuali kelak akan dibangkitkan mereka bersama kaum tersebut pada hari kiamat. Orang yang kalah adat kejudi online bersama mereka penjudi akan dibangkit di hari kiamat. Orang yang kalah adat arak dibangkitkan mereka bersama pengarak terbesar dunia akan dibangkitkan di akhirat. Urusi lunduan, adu-adu lunduan yang terlibat dalam judi online, tinggalkan. Allah murka, Rasul murka di atas perbuatan tersebut. Pakan katanya orang gebi ikut gaya hudib urung lain. Dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah mengatakan, ya Muhammad, telah kusempurnakan Islam sebagai agama bagimu, telah cukupkan nikmatku atasmu, dan telah saya ridai Islam sebagai agama bagimu. Pakan katanya hang ikut gaya hudib orang lain, agama dor kalengkap lagi katanya. Dalam agamanya nan kebah oleh Allah para pengwaris Nabi dan Rasul. Sehingga nukul Rasulullah dalam sebuah hadis, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama di kalangan umat lun sabe fungsi, sabe faedah haji bagaikan nabi di kalangan Bani Israel. Nyorongnya sebagai waris nabi. Di mana ada tempat maksiat dilarang. Di mana ada tempat-tempat yang perbuatan baik gedung. Urunyo ke yang penegakan Islam. Maka katanya sebagai masyarakat biasa, ikutilah jejak para ulama. InsyaAllah si barang kasau yang mengikuti jejak ulama, ia telah mengikuti jejak Rasulullah. Si barang kasau yang telah mengikuti jejak Rasulullah akan menempati posisinya sajana Rasulullah di ura kiamat. Saudara muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Efek sebab tak kerja perbuatan kafir. Lenduan nak baca surat kitab Masailah Jamun. Kita kalau dalam kitab Masailah Jamun nasib lupoh yang binasa iman ini. Nulab dalam Masailah yang halaman 10. Nasib lupoh yang dapat membinasai iman yang salah satu adalah menyerupai perbuatan kafir dan mengikuti perbuatan kafir. Nyan binasa iman apa? Judi online dan segalanya yang menghancurkan agamanya adalah perbuatan kafir. Yang kenyan efek hana lain. Bahkan judi online jo karena fatwa daripada ulama yang haram menyeka karena pengetahuan secara ilmi zaruri bila diingkari jadi murtad. Nyo masalah. Menyalah peman membawa sirkah. Karena bawa sirkah itulah buat. Nyo dia dikit kejut. Salah-salah payah mucap dua kalimat syahadat. Karena secara zaruri kan nyata itu haram. Ayat Allah biraya. Hadis Rasulullah juga melarang. Bila ada pegah dikat judi, nahan Nabi SAW ayat za'farar rajul. Rasulullah melarang lelaki menggunakan berpakaiannya dengan za'faran. Za'faran adalah warna kuning atau sejenisnya. Bahkan larang Rasulullah karena menyerupai za'farannya adalah perbuatan pakaian awak majusi, perbuatan kafir wasani. Kafir yang penyembah patung mereka memakai warna kuning. Rasulullah dilarang katanya untuk memakaikan pakaian warna kuning. Tingkat pakaian dilarang oleh Rasulullah, apalagi tingkat yang lain yang dapat merusakkan iman katanya kepada Allah. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Efek yang kedua, terbegar dalam sabah hadis Nabi SAW. Wallahi man fakhara al-awsya alaikum walakinil awsya an tabstu alaikum dunya kama basatat ala man kana qablakum fadanafasaha kama tanafasaha wa ahlakathum kama ahlakat.
Demi Allah, Rasulullah bersumpah, demi Allah saya tidak takut atas kemiskinan kalian. Gata kasihan lon hanaya, kata Rasulullah. Walakanil akhsya, tetapi yang lebih lon takuti adalah hati gata digerogoti oleh rasa cinta terhadap dunia, cinta terhadap kami, sehingga kerja apa yang galak kerja tanpa menyadari itu salah secara agama. Itu yang paling saya takuti, kata Rasulullah. Gasian gata biarkan gasian, gata susah tidak jadi masalah. Tetapi hati gata digerogoti oleh punya rasa cinta kepada dunia, tidak memikirkan kepada akhirat. Itu yang sangat-sangat saya takuti, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah pada ujung hadis, wa ahlakathum kama ahlakathum, maka sehingga kalian akan mendapatkan kebinasaan sebagaimana mereka yang telah binasa pada kaum-kaum yang awal. Dalam sebuah matan kitab mengatakan, wahi nama yaslil muslimun at-tabi'u lil kufari walau fi zahir. Di saat budaya kafir kamlai dilakukan oleh orang Islam. Yang ingat, di saat budaya kafir kamlai dilakukan oleh orang-orang Islam secara terang-terangan, fa inna zalika yaj'alu kufran syai'an, maka sesungguh si kafir watenyan hana perlu dakwah le ke budaya haji. Wayah jalu alal ammah, bahkan kamu raja lela di hadapan masyarakat yang umum tentang perbuatan kafir yang kita lakukan orang. Tapi yang ditakutkan wayah khaf haqqatu umuri alaihim, yang paling takut agamanya, perbuatan awak yang dianggap benar lewatnya, perbuatan gedanya yang sesuai dengan awak yang dianggapnya perbuatan yang paling benar. Sama dengan di saat gedanya kamu mulai merajalela perbuatan kafir, baik tingkat kecamatan, kampung dan perdesaan, ketahuilah kafir senang. Ia tidak perlu mendakwahkan syiarnya, ia tidak perlu membawa anggotanya untuk memurtadkan orang Islam. Halam cilegan. Cukup orang Islam itu sendiri akan dapat memurtadkan dirinya sendiri gara-gara melakukan perbuatan kafir. Abung dua, zaman cukup luar biasa akan terjadi, dan bahkan hampir negeri Arab akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat. 3 mahkota raja akan pertumpahan darah merebut tahta kerajaan. Kata Rasulullah, ketiga-tiga mereka tidak berdapat. Akan terjadi perang saudara. Itulah tempat yang kita agung-agungkan, wahai Abung Tua. Di sini terjadi pertumpahan darah sehingga pagri Abung Tua. Nyo tanda akhir zaman, berat akhir zamannya Pak. Dan sebuah tempat yang akan geperang dengan Nabi Isa akan dajia sehingga bak pintu gerbangnya nyo kata dia ngoroy Abung Tua. Tanda yang bahwa jujur dadat sesuai dengan hadis Rasulullah, akan terjadi kiamat sehingga umat lun diikuti jejak orang kafir secara baju-baju. Orangnya kamlai. Gede orangnya yang kena umur 20 tahun. Anak fikir hal lain abu fikir ke ibadahnya tempat dia. Yang 50 tahun juga anak fikir hal lain, pe yang muda aja hanjit cit. Menyokana umur orang 50 tahun padiga baca takbir riyadi sagayan. Mian umur 60 tahun kan 16 gede baca takbir riyadi saya kapte di. Nanti pun tua. Anda tri. Ya na umur itu 50 tahun. Mian mati ba umur 20 tahun, 20 go baca takbir dia pun tua. 20 go sembahyang riyadi sagahan ali. Maka sadarilah, kerjalah yang baik demi untuk menyelamatkan diri dan demi untuk menyelamatkan jiwa kita yang masing-masing. Maka kehidupan kita adalah benar kehidupan kita. Bek sabi ibarat bokoyon apa? Bokoyon nekalan pun masam wate putih. Bokoyonnya makin raya mentambah masam. Bokoyon tuahnya makin kuning mentambah masam.
sampai hod iuba hai abung tua mutamah masam boh kuyun ja kita yo pekna laksana boh kuyun ka hai kita yo ibarat madu paling kurang kita yo ibarat mangga bu mangga awai masam biarkan masam tapi lama kelamaan boh mamplam tersebut hodri mutamah mami di saat kalebah mamplamnya mutamah mami kita yo gunalah kita yo ibarat boh mamplam abung tua lebih-lebih di akhir hayat daripada kehidupan kita yang berumpat taubat kepada Allah, berumpat ajak keluarga dan kita yang kepada beribadah kepada Allah. Jangan membiarkan mereka terlantar membuatkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, hidup dalam dunia hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Mungkinnya aku sepatah kata balon tuan. Semoga apa yang Tuan sampaikan menjadi muizah. Termasuk sekali buat pribadi Tuan sendiri dan hendaknya menjadi muizah kepada urunci-urunci Tuan sebagai bahan renungan akhirul kalam. Marilah sama-sama kita tamang dalam rukun wal khutbah di mana ada kesalahan dan kejanggalan tegur supaya mengasah di mana kita ni